Oke, saya udah rekam ya. Jadi untuk yang contoh soal berikutnya, yang sebelumnya kan teman-teman tadi saya ulang lagi ya, bahwa yang diketahuinya adalah fungsi P-nya. Ya ini fungsi fungsi P ya. Fungsi P yang diketahui PD dan PS. Tapi kalau sekarang yang diketahui fungsi Q-nya. Nah ini bagaimana menyelesaikannya? Saya eh, harus dirubah dulu dalam bentuk fungsi P-nya ya. Oke. Ini tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak. Nah, sebelum dan sesudah kena pajak. Terus apa lagi? Biasanya yang ditanyakan itu teman-teman eh, berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah. Nah, ini yang suka ditanyakan ya. Berapa besar besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Ya, ini pasti ditanyakan ya teman-teman ya. Kemudian yang digambarkan, biasanya kita minta gambarkan eh, harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah kena kena pajak dalam satu diagram. Bisa kayak gitu ya. Jadi ada tiga item ya. eh Oke, kita coba mulai nomor satu dulu. Saya apa namanya? Saya bold dulu ya. Saya kuningin nih teman-teman. Ini yang diketahuinya dulu saya akan kuningkan. Ini pajak. Nah, oke. Kemudian kita tulis ya di sini. Diketahui. Oke. Oke, penyelesaiannya untuk yang pertama, teman-teman harus menuliskan eh yang diketahuinya dulu ya, teman-teman ya. Penyelesaian gitu ya. Penyelesaian. Fungsi permintaannya apa sih? QD sama dengan 30 dikurang P. Kemudian TQS sama dengan 2P min 12. Ya gitu ya. Nah, pajak per unit produk yang dikenakan pemerintah, pajak pemerintah itu sama dengan RP 9. Ya, ingat kalau syarat keseimbangan pasar itu adalah QD harus sama dengan QS, ya kan? QD harus sama dengan QS. Maka tadi 30 dikurang P sama dengan 2P min 12. Masih gampang nih. Min P tetap di ruas kiri, 2P pindah ruas ke kiri. Min P dikurang 2P. Terus minus 12. Nah, 30 yang kirinya positif, dia pindah ruas ke kanan jadi negatif. Gitu ya. Minus 30. Maka min P dikurangi 2P adalah minus 3P. Sama dengan minus 12 dikurangi 30 adalah minus 42. Maka P, P sama dengan minus 42 dibagi 3. Berapa? Minus 42 dibagi 3 tuh. Minus 4, Minus 14. minus 42 dibagi minus 3, sorry. Jadi 14 ya. 14 ya. 14. Oke, sip, bener. Sebentar ya. Ini apa sih? Oh, ada WA. Oke, ini yang pertama kita sudah selesai. Kemudian lanjut lagi. Apa namanya? Eh, Tambahkan ya, jika P-nya tadi sama dengan 14, maka ya didistribusikan atau didistribusikan ke salah satu persamaan ya.
Anggaplah persamaan yang QD lah ya. Samaan QD sama dengan 30 dikurangi P. Misal gitu ya. Maka sehingga sehingga Q sama dengan 30 dikurangi 14 sama dengan 16 gitu ya. Ini yang titik keseimbangan sebelum pajak. Jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum kena pajak itu sama dengan Q dulu ya. Q-nya dulu 16,14. Selesai sampai sini. Kalau teman-teman jawab seperti ini udah betul ya. Sama dengan 16,14. Oke, ini penyelesaian. Oke. Nah, kalau udah seperti ini udah betul yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Sebelum lanjut ada pertanyaan nggak di sini? Masih bisa dipahami? Masih, Pak. Masih ya? Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalau keseimbangan pasar setelah kena pajak ya. Keseimbangan pasar setelah kena pajak. Masih yang lanjutan yang tadi. Oke, keseimbangan pasar setelah kena pajak. Titik dua. Nah, perhitungannya kurang lebih sama, cuman yang dia yang berbeda nih dengan yang sebelumnya, contoh yang sebelumnya, maka teman-teman harus menuliskan ulang fungsi penawarannya itu kan adalah fungsi penawarannya itu QD sama dengan 2P, kok penawaran? QS sama dengan 2P minus 12 gitu ya. Maka fungsi penawaran setelah pajak itu sama dengan QST sama dengan, jangan lupa, 2 dalam kurung P dikurangi, kan tadi fungsinya apa sih? Ini nih, saya balikin sini. Ini ya, ini penting nih. Ini saya kuningin ya. P dikurangi T ya. Artinya fungsi T-nya itu mengurangi instrumen variabel pada QST ini. Maka P dikurang T-nya berapa tadi? 9 gitu ya. Kurang 9 kurang 12. Saya tandain sini. Karena banyak yang salah nih di sini. Nah, tuh ya. Ini T-nya ya. Saya kasih warna merah nih. Tuh. Ya, tuh. Biar tahu. Oh, kok 9-nya kok tiba-tiba muncul? Nah, ini ya di sini. Tuh. Yang tadinya 2P kurang 12, jadi 2 dalam kurung P min 9 tutup kurung kurang 12 gitu ya. Ini gampangnya. Sehingga QST-nya sama dengan 2 kali P, 2P, 2 kali minus 9, minus 18, kurang 12. Nah, ini saya merahin ya. Nah, itu hasil perkaliannya. Ini hasil perkaliannya saya merahin. Tuh. Sampai sini masih bisa dipahami? Mungkin pusingnya yang di 9 muncul ini sih, Pak. Apakah Ya, 9 ini terus 9 aja apa ya gimana, beda-beda. Pak? Kadang pajaknya 5 ya jadinya P dikurang Oh, 5. Beda-beda nih. Karena kan Nah, nih, kalau yang ini kan senja 9 nih. iya betul. Tergantung ya. Kalau Iya misalkan berat saya ubah jadi 5, ya sininya 5. hanya. Oke, siap. Gitu ya. Oke, thank you. Pak, Pak nanya Pak, Heeh, itu kan pajaknya kan 9 ya. mm-mm. Itu karena dikurangin pajak gitu ya, jadi min 9 gitu. Iya, betul. Karena kan pajak penawaran berkurang ketika ditambahkan pajak. Oh iya siap, Seperti teori sebelumnya yang ini di sini. Nah, ini nih. siap, siap. Oke, kita lanjut ya.
Oke, jadi sebentar. QST. 2P min 18. Oke, betul. Oke, maka QST sama dengan 2P minus 18 dikurangi 12 adalah minus 30. Ya. Habis itu, kalau sudah, karena apa namanya, eh, jika QD sama dengan QST, maka kan kita keseimbangan pasar ya. Setelah pajak, maka eh, apa QD tadi berapa sih? Jadi lupa malah salah. QD-nya itu 30 min P. Oke. 30 min P sama dengan 2P minus 30. Oke. Minus P tetap di sebelah kiri, 2P pindah ruas dari kanan ke kiri. Maka minus P dikurang 2P sama dengan minus 30. Nah, yang 30 yang di sebelah kiri pindah ruas ke sebelah kanan. Gitu ya. Minus 30. Ini saya kasih warna nih. Yang ini kasih warna. Yang ini saya kasih warna. Dia posisi di mana sekarang ini? Sorry. Nah, biar nggak bingung. Karena pas ujian kadang-kadang suka terbalik ya. Hati-hati. Ya, maka minus P dikurangi 2P adalah minus 3P. Kemudian minus 30 dikurangi 30 adalah minus 60. Maka P sama dengan minus 60 dibagi minus 3. Tuh, sama dengan 20. Gitu ya. Sama dengan 20. Nah, kalau sudah, artinya jika P sama dengan 20, maka Q, nah silakan teman-teman ambil dari persamaan di atas di sini. Maka Q di sini saya ambil yang 2P min 30. 2P maka 2P min 30 sama dengan Q sama dengan 2 dalam kurung 20 dikurangi 30. Ambil aja salah satu persamaan di atas ya. Untuk mencari nilai Q. Sama dengan 10. Itu ya. 2 kali 20 40. 40 kurang 30 sama dengan 10. Maka jadi keseimbangan pasar. Sebentar ya, saya eh, apa matiin lampu dulu bentar ya. Bentar. Oke. Kita lanjut lagi, sorry. Tadi matiin lampu dulu. Oke, maka keseimbangan pasar setelah pajak adalah ET ya sebutannya ya. Q dulu, Q-nya tadi 10, P 20. Jadi ET-nya ini teman-teman ya. Kita udah dapat nih. Keseimbangan pasar setelah pajak 10 dan 20. 10 dan 20 ini kayak gini aja. Kalau teman-teman jawab seperti ini udah benar ya. Udah mantap lah. Itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Sebelum sebelum lanjut sampai sini masih ngerti? Ini Pak, Berarti Pak, Masih bisa ya? eh, Oke. Pak Kita kalau lanjut. misalkan ambilnya yang tadi ya Pak, Hmm. yang tadi Pak. Kalau misalkan kita ngambilnya Q-nya di 2P min 18 gimana tuh Pak? Ini kan Beda. Ini seberapa ini ini? ya kita harus ambil yang antara ini. Sampean ambilnya antara yang ini atau Ah, ambilnya yang ini. oh itu. Nah, terserah. Eh, Silahkan mau coba yang mana. Mau fungsi Oh, penawaran. Kalau fungsi penawaran sama aja. Misalnya P-nya 20. dua hmm, puluh kali 2 aja udah 40. hmm, 40 kurang, ya itu sama sih. Sama aja sih. hmm. Ya, Eh, ntar mungkin sorry. saya Sorry, ya yang ini.
Maaf, maaf. Untung saya ini. Ini yang kedua nih. Saya masukin deh yang fungsi permintaannya. Sorry. Biar lengkap, biar lengkap. Tunggu, tunggu, tunggu. Permintaan QD sama dengan 30 min P. Nah, ini. Sampean bisa pakai yang ini. Persamaan pertama boleh. Atau persamaan kedua untuk mencari nilai Q. Ah, Contoh ya. P-nya oke. 20 kurang 30 kurang 20 di sini ya. Di sini ya. Iya. Ya. Sama ya, 10 ya. Mhm, Yang di sama. bawah juga sama. Gitu. Ya, Oh, oke. gitu. Oke, bagus pertanyaannya. Mau pakai persamaan satu boleh, persamaan dua boleh. Kak, saya tambahin nih kata-katanya substitusikan ke persamaan kedua boleh. It's okay. Kadang kita pasti persamaan satu dua itu pasti dicoba semua. Iya, pasti sama hasilnya. Gitu. Ya, cuman mungkin mungkin ya betul Bapak tadi bilang mungkin Ya, hasilnya sama. Cara mm-mm. metodenya pasti Ya, caranya sama. Metodenya ya sama aja, tapi hasilnya juga akan sama semuanya sih. Gitu. iya. Iya. Oke. Oke, kita lanjut. Ini juga saya tulis ini ya, biar nggak bingung nih. Sorry ya, biar clear. Nah, itu. Ya. Oke, ini udah. Terus tadi pertanyaannya penerimaan pajak total dari pemerintah ya. Sorry, sebentar. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi penerimaan penerimaan eh, apa namanya pajak total oleh pemerintah. Oke, penerimaan total pajak pemerintah itu simbolnya apa? Masih ingat? T kecil apa T besar? T besar ya teman-teman ya. Itu ya. Lebih besar, Pak. Nah, T besar. Penerimaan pajak total pemerintah itu T besar. Em, Sebentar. Besar beban pajak yang ditanggung konsumen. Itu T kecil, TC. Saya tuliskan dulu ini ya. Kemudian besar beban pajak yang ditanggung produsen. Itu eh, TP ya. Oke, pajak total dulu oleh pemerintah. Maka T sama dengan T kecil, T kecil dikali QT ya. Itu rumusnya teman-teman ya. T besar sama dengan T kecil dikali QT. Maka T sama dengan kan tadi 9 ya. QT-nya itu kalau nggak salah 10. Bentar saya cek. Ini ya 10 ya teman-teman ya. Nih, ini sebutannya QT. Ya, oke. Jadi dia se 10 sama dengan 90. Oke, bisa ya sampai sini kan? 90. Terus beban pajak yang ditanggung oleh konsumen itu rumusnya adalah TC sama dengan eh, Q, sorry, P dikurang P. Sebentar, saya cek dulu. Grafiknya mana sih? 20 PT dikurang, oke. Maka PT dikurang P dikali QT. Itu ya. Maka TC sama dengan PT-nya di sini adalah 20, teman-teman ya, 20. PT-nya 20. Karena harga meningkat, 20 dikurangi P. Harga harga awal. Harga awal itu 14. Harga awal 14 dikali sem 9 apa 10? Oh, 10 QT ya. K sama dengan 20 kalau orang 14 itu 6 kali 10 60. Oke, betul.
kemudian besar beban pajak yang ditanggung produsen, maka TP sama dengan T besar pajak pemerintah dikurangi TC, ya. Maka TP 90 dikurangi 60 sama dengan 30, ya. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman ya. Kalau untuk apa namanya untuk eh, pengaruh pajak terhadap keseimbangan dengan fungsi P yang diketahui, QD yang diketahui ya, bukan fungsi P. Nah, untuk jumlah keseimbangan sebelum dan sudah ada pajak, itu teman-teman kita gambarkan aja nanti ya. Kurang lebih akan sama, cuman dia akan geser-geser. Em, saya coba ini ya, saya coba apa namanya. Kurang lebih akan sama kayak ini ya teman-teman ya. Dicari dulu pembuat nolnya, kemudian nanti grafiknya akan kurang lebih seperti ini, sama. Dia geser aja, kurang lebih sama. Nanti teman-teman coba ya, buat latihan di rumah nih nanti. Kira-kira begini, ntar apa namanya, buat latihan aja. Oke, Oke sampai sini bisa dipahami yang perhitungan penerimaan pajak total ini. Oh, aman Pak. Aman ya, oke. Nanti setelah kelas ini, latihan pertama, buat tugas yang pertama, nanti apa namanya, saya kasih soal pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Soalnya ada apa namanya, ada satu aja cukup satu. Teman-teman nanti coba jawab, nanti kerjakan dalam apa tulis tangan gitu ya. Habis itu di apa namanya scan PDF ya. Scan PDF-nya bisa pakai HP teman-teman. Jadi ada aplikasinya namanya Cam Scanner ya, betul ya. Iya. Cam Scanner ataupun kalau saya pakainya Noteblock, Noteblock. Ada Noteblock, Cam Scanner itu boleh lah, terserah. Nanti buat apa namanya latihan teman-teman. Jadi saya tahu, oh kira-kira teman-teman bisa nggak ya? Itu kalau saya kasih soal ini karena soal ini akan ada di UTS ya teman-teman ya, UTS. Itu pasti ada ini soal ini. Oke. Oke. Masuk grafiknya nggak, Pak? Kenapa? Sorry. Termasuk grafiknya nggak? Grafiknya termasuk ya. Grafiknya termasuk. Tapi teman-teman sebenarnya nggak usah khawatir sama grafik ya. Grafik itu kan sebenarnya apa namanya sebagai mempermudah teman-teman untuk mempelajari, menggambarkan, merasionalisasi apa namanya pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Jadi benar nggak sih teorinya ini dibuktikan secara grafik? Oh iya benar ya dia menggeser ya sebelah kiri ya, gitu. Itu aja. Tapi nggak usah pusing masalah itu deh. Tenang aja, nggak usah pusing. Tenang. Saya nggak ini kok, nggak terlalu. Kalau nggak pun grafik nggak ada nggak apa-apa. Ya, itu aja. Oke. Em, Oke, sebentar ini saya save dulu. Kemudian saya share ke grup lagi ya. Karena yang update yang ini kan. Oke, saya stop share dulu ya.